Udah bikin video sampai subscriber ribuan, malah kontennya nggak bisa dimonetisasi. Kita ada solusinya nih. Bikin konten quotes yang dijamin lolos monetisasi. Mau tahu gimana caranya? Simak video ini sampai tuntas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten quotes memang banyak diminati oleh YouTuber-YouTuber pemula. Karena selain editnya gampang, konten ini juga nggak butuh modal dan nggak butuh mikir. Bahkan nggak butuh wajah juga loh guys. Selain editnya gampang, konten ini juga nggak butuh modal, nggak butuh mikir, nggak butuh tampil wajah, dan bahkan nggak butuh suara kalian sendiri loh guys. Tinggal kopas-kopas saja. Tapi sayangnya, karena konten ini mudah dibikin, jadi banyak yang berminat. Alhasil, jadilah banyak pesaingnya. Karena banyak pesaingnya, banyak channel seperti ini yang ternyata bisa jadi terdeteksi sebagai konten berulang. Dan alhasil jadi gagal monet. Ya namanya quotes, ya kan cuma mengutip ya. Kata-katanya harus plek-ketiplek. Bayangin kalau 1000 orang buat 1000 channel dengan mengutip kata yang semuanya sama. Pasti kan akan terdeteksi konten berulang ya, yang berujung gagal monetisasi, karena dianggap tidak ada kreativitasnya. Nah, ide yang akan kita jelaskan di video ini bisa kalian coba loh untuk alternatif biar konten quotes kalian bisa 100% lolos monetisasi. Tapi disclaimer dulu ya teman-teman. Mungkin cara ini terkesan mudah, tapi satu hal yang perlu kalian pertimbangkan adalah bahwa ini bukan cara instan ya teman-teman. Di sini kita membangun sebuah channel dan yang namanya membangun tidak ada yang instan. Semua butuh proses, semua butuh ketekunan. Semua butuh konsistensi yang tinggi. Jadi jangan kalian berpikir hari ini bikin video, hari ini kalian upload dan berharap hari ini juga kalian akan dapat uangnya. Enggak ya teman-teman. Kalau kalian bisa konsisten, ini tuh hasilnya akan bisa kalian nikmati setelah 2 bulan, 3 bulan yang akan datang, atau bahkan bisa jadi lebih cepat. Dengan catatan, harus konsisten ya teman-teman. Nah, kali ini channel yang akan kita bahas adalah channel quotes. Saya ada beberapa referensi channel quotes yang ini konsepnya sama, yaitu mengambil quotes-quotes dari banyak tokoh-tokoh terkenal. Seperti ini kurang lebih. Ya, kalau ini channelnya namanya Quotes. Dia subscribernya sudah 1,4 juta subscriber. Isi-isinya seperti ini. Mark Twain life lesson to learn in youth and avoid regrets in old. Nah, isi videonya ini sudah pasti quotes-quotes dari Mark Twain. Ya, jadi quotes-quotes atau kata-kata yang memang itu terucap dari Mark Twain. Seperti itu. Dan masih banyak lagi nih. Nah, kalian nanti bisa mampir aja ke channelnya untuk lihat-lihat ya. Di video yang satunya ini, nama channelnya Red Force Motivation, sama juga. Nah, secara editannya memang berbeda, tapi intinya tuh sama. Seperti ini kan berarti dia Alexander. Dia mengangkat quotes tentang quotes-quotesnya Alexander seperti itu. Dan masih banyak lagi. Intinya adalah ini semua adalah konten-konten yang mengambil kutipan dari quotes orang-orang terkenal. Nah, channel-channel seperti ini kita bisa lihat ya di sini. Penontonnya per bulannya berapa? 1 juta lebih penonton per bulan last 30 days-nya. Bahkan di 30 hari terakhir dia ini udah nggak upload apa-apa guys. Ini juga kita coba lihat penonton bulanannya dia tuh 1,7 juta per bulan. Hanya last 30 days-nya dia hanya ada 1 video. Nah, coba kita cek apakah konten seperti ini masih dimonetisasi oleh YouTube. Sorry.
Let's stop. This channel is monetized. Ini channel yang apa tadi, quotes official. Coba kita yang red force ini ya. This channel is not monetized. Nah, ini adalah salah satu buktinya guys. Jadi channel-channel seperti ini dulunya itu bisa dimonetisasi dulunya, karena dulu kan peminatnya masih sedikit, jadi masih terhitung sebagai salah satu ide konten yang kreatif seperti itu. Nah, seiring dengan berkembangnya para youtuber ini, banyak sekali youtuber pemula yang dia ini ingin membuat konten seperti ini karena dianggap ini mudah, ini nggak perlu modal, ini nggak perlu tampil wajah, nggak perlu suara dan sebagainya, dan nggak perlu mikir. Nah, alhasil jadi kan banyak pesaingnya tuh. Nah, dari situ YouTube mendeteksi banyak sekali konten berulang. Makanya bahkan channel-channel sebesar Red Force Motivation ini aja yang subscribernya dia udah 1,92 juta didismonetisasi karena dianggap sebagai konten yang tidak kreatif. Nah, sekarang gimana sih caranya biar konten quotes itu bisa 100% lolos monetisasi? Ini dia. Karena sekarang sudah ada ChatGPT, jadi mari kita serahkan semuanya ke ChatGPT. Pertama, kita cari dulu. Kita cari dulu quotes-nya ya. Buatkan 10 quotes tentang kehidupan. Nah, ini kan udah muncul 10 nih. Nah, kalian pilih aja satu untuk kalian pakai. Kehidupan, jangan yang anon deh. Yang mana ya? Nah, kita coba satu aja yang ini ya guys ya. Kayak ini bagus nih. Keberanian bukan berarti tidak merasa takut, tetapi berarti menghadapi ketakutan dengan penuh keberanian, dari Nelson Mandela. Kita copy. Nah, di sini kita minta bantuan ChatGPT lagi nih. Buatkan cerita tentang quotes. Nah, buatkan cerita tentang quotes yang tadi kita pilih, pastekan di situ. Nah, di sini ChatGPT akan membuatkan sebuah cerita kan. Ini dia. Di sebuah desa kecil yang terletak di lereng gunung hiduplah seorang, inilah pokoknya. Baca, nah di bawahnya, cerita ini mengilustrasikan bagaimana keberanian sejati bukan berarti menghilangkan rasa takut, tetapi menghadapinya dengan keberanian yang tekad. Nah, sekarang kita udah dapet nih ceritanya dengan mengutip dari salah satu quotes. Sekarang kita pergi ke pengeditan. Nah, di sini kita pakai Canva aja, guys. Ini tadi 2 bahan yang saya sudah download, tapi kita abaikan aja ya, kita download yang baru aja ya. Ini kata kuncinya, ini background wood black. Kalau kalian pengen background yang lain terserah, silahkan. Kalau saya pakainya ini background wood black, atau mungkin kalian pengen pakai gambar AI, terserah. Ini saya contohkan yang gampang dulu aja karena ngejar durasi juga. Ini tadi udah saya download deh. Sekarang kita cari yang Nelson Mandela. Nelson Mandela PNG aja ya. Nah, alat, pilih warna, kemudian pilih transparan untuk cari gambar yang transparan. Jadi kita nggak perlu menghilangkan backgroundnya lagi nanti.
Ini klik kanan. Oke, save. Nah, sekarang kita kembali ke Canva. Pertama kita drag dulu ininya, backgroundnya. Oh, cara masukinnya tadi gini ya guys. Kalian nanti buka aja di download, tinggal drag aja ke sini. Ayolah, kok nggak bisa sih? Nah ini dia. Sorry tadi masih lemot. Ya, tapi kita singkirin dulu lah. Kita pakai yang ininya dulu aja. Nah, ini terserah kalian ya. Nanti quotes-nya kalian mau taruh di depan atau di belakang. Nah, kalau di sini mungkin kita taruhnya di belakang aja ya. Jadi, setelah kita tata backgroundnya, nah, kita kasih teks. Mungkin untuk judul kita taruh pilih yang gede dulu. Pilih warnanya yang biar sesuai. Ini saya asal-asalan ya. Nanti kalian sendiri atur biar bagusnya gimana. Nah, tadi judulnya, oh di sini nggak dikasih judul. Kita bikin sendiri judulnya aja ya guys. Nanti kalian kan kalau udah baca ceritanya seperti apa bisa tahu judulnya ya. Atau mungkin dari perintah yang kalian masukkan ke ChatGPT-nya tuh kalian bisa tambahkan sekalian judul gitu biar dibikinin judulnya juga. Tapi karena kita ini ngarang jadi apa ya? Hadapi takutmu gitu aja ya judulnya ya. Biar cepet aja ini. Nah, terus setelah ini kan waktunya dia 1 menit. Bisa ditambahnya di sini guys. Misal pengen berapa menit, 4 second aja lah. Bukan menit, sorry, second ya. 1 second tadi, bukan menit, sorry. Nah, kemudian kita tambahkan lagi di sini. Oh, nggak usah ditambah. Nanti kita ngatur lagi. Kita ini aja klik kanan, duplicate page. Jadi biar ininya tuh tambah, tetap apa backgroundnya tuh tetap nggak pindah, nggak biar satu layer dengan layer yang lain itu backgroundnya tetap. Nah di sini kita teks lagi. Kali ini yang agak kecil aja karena kan dia akan cerita bentuknya. Kita masukkan paragraf demi paragraf. Masukkan di sini guys. Paste. Nah, ginilah. Kurang lebih kayak gini. Nah, kalau untuk narasinya, kalian bisa pakai AI, suara AI, atau kalian bisa rekaman suara kalian sendiri, kemudian dimasukin ke sini ya. Atau nggak usah dikasih suara pun nggak masalah. Jadi kayak musik doang. Jadi biar orang yang menonton video kamu nanti yang membaca itu juga bisa. Itu termasuk keunikan, termasuk kreativitasnya kalian nanti pengennya seperti apa. Nah, biar cepet begini aja ya. Nah, untuk waktunya kita terserah mau dibikin berapa second, tergantung kalian pasin aja. Jadi kalian latihan membaca aja, latihan membaca. Nah, dari kalian membaca itu tadi nanti butuh waktunya berapa, kayak gitu. Nah, setelah tahu kira-kira waktunya berapa ya kalian masukkan aja. Jadi nanti ya kira-kira orang membaca paragraf ini tuh mungkin 11 second apa berapa, kalian tambahkan sendiri. Jadi kalian sendiri yang atur nanti waktunya berapa. Nah, karena ini panjang ya, saya nggak masukin semuanya satu-satu. Saya langsung ke endingnya aja. Mungkin setelah semuanya tadi ini sampai selesai ini kalian masukkan ke dalam video tadi. Setelah semuanya selesai ya. Nah, mungkin di bagian belakang barulah kalian mungkin bisa masukkan ininya, karakternya masukin, terus kasih teks.
Kasih teks, warna teksnya putih. Segitu aja apa-apa ukurannya. Terus kita atur di sini, kita lihat tadi. Nah, mana? Nelson Mandela copy. Kita masukkan. Kegedean, guys. Ya, pokoknya intinya itulah. Nah, begini. Setelah itu, kalian klik share, download. Kayak gitu ya. Kalau karena ini acak adul jadi saya nggak download. Tapi intinya seperti itu ya, guys ya. Intinya seperti itu. Jadi, konsep dari video ini adalah kalian benar mengutip dari sebuah quotes. Tapi, bedanya adalah kalian dari quotes itu, kalian kembangkan menjadi sebuah cerita. Jadi, orang tuh mendengarkan cerita kalian sampai akhirnya ceritanya selesai, barulah quotes itu keluar. Seperti itu. Jadi, itu memiliki kreativitas tersendiri. Kenapa? Karena orang tuh nggak cuman mendengarkan plek atau mendengarkan atau membaca ya sesuatu quotes yang plek aja, tapi tahu ceritanya seperti apa, kira-kira kalau diaplikasikan ke dalam kehidupan itu pengaplikasiannya seperti apa. Dan itu menjadi daya tarik tersendiri karena pada dasarnya orang kan suka tuh diceritain, orang tuh suka kalau didongengin apapun ceritanya. Seperti itu, guys. Jadi kayaknya kalau dilihat dari peluangnya sih ini sepertinya akan lebih bagus daripada hanya sekedar konten quotes gitu loh. Nah, kalian nanti bisa coba ini sendiri di rumah ya, guys. Ya, memang mencari uang di internet, terutama di YouTube, itu memang susah gampang, guys. Ya karena itulah, guys. Jadi sesuatu yang gampang dilakukan dan bisa menghasilkan banyak uang, pasti semua orang akan melakukan itu. Dan bayangkan jika semua orang atau kebanyakan orang melakukan hal yang sama, itu sudah bukan lagi suatu keunikan ataupun sebuah kreativitas lagi. Karena sudah banyak orang yang melakukan itu. Jadi tidak ada keunikan sendiri, tidak ada daya tarik sendiri. Seperti itu. Jadi harus pinter-pinternya kita untuk gimana sih caranya konten kita ini bisa unik, gimana sih caranya konten kita ini bisa diminati banyak orang, seperti itu. Dan kalau saran saya sih, membuat channel YouTube itu harus kalian cocokkan dengan kepribadian kalian sendiri, guys. Kenapa? Karena YouTube itu adalah sesuatu atau aset digital yang akan kalian lakukan untuk waktu yang lama. Kenapa? Karena kalau kalian ngelakuinnya cuman sebulan 2 bulan sudah pasti nggak akan berhasil. Dan biar berhasil di YouTube itu perlu konsistensi yang tinggi. Nah, sebuah konsistensi yang tinggi itu akan lebih mudah jika kalian juga menguasai bidang itu. Ngerti nggak maksudnya? Maksudnya kalau kalian, misalnya kalian seorang graphic designer, ya ketika kalian menjelaskan tentang desain, tentang Corel Draw, tentang Photoshop dan sebagainya, itu tuh kalian enak gitu loh, karena pertama kalian paham tentang itu, kedua ya karena kalian paham itu bukan sesuatu yang sulit untuk kalian menjelaskan gitu. Jika suatu saat di masa depan mungkin kalian akan kehabisan ide atau mungkin kalian akan ada masalah dengan channel kalian dan sebagainya, kalian tuh punya basic untuk menghadapi itu, karena ya udah, saya seorang graphic designer, saya memang punya ilmu di situ, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya masalah ide konten pun sebenarnya cocok-cocokan, kalian cocok yang mana. Sesuatu yang kita anggap gampang belum tentu itu cocok buat orang lain juga, seperti itu. Nah, biar kita tahu kita cocok apa enggak di situ kan, seenggaknya kalau kita tidak memikirkannya atau memprediksikannya, ya kita harus mencobanya agar tahu, oh ternyata saya nggak cocok di konten seperti ini, oh ternyata saya nggak cocok di sini karena saya nggak punya basic di situ, saya ya di tengah jalan saya merasa bingung sendiri, seperti itu. Itu aja untuk video kali ini, semoga
ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan sampai jumpa di next video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.